Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Sri Wayuni. Kali ini saya akan membahas mengenai olahraga akuatik. Olahraga akuatik menurut Andika Risa 2022, akuatik tersebut berisi tentang aktivitas yang dilakukan di kolam renang, kegiatan atau aktivitas olahraga air yang populer termasuk renang, polo air, renang indah, dan dayung. Olahraga yang cukup tua adalah renang, yang merupakan pendekatan ilmunya menggunakan ilmu pengetahuan suplementer yang disebut hidrodinamika. Hukum Archimedes menyatakan bahwa bila sebuah benda berada dalam air, ia akan mendapatkan tekanan ke atas yang besarnya sama dengan berat air yang dipindahkan oleh benda tersebut. Di sini terdapat 3 hal kemungkinan jika kita masuk di dalam air. Yang pertama itu mengapung atau mengambang, yang kedua itu melayang atau seimbang, yang ketiga itu tenggelam. Ketiga kemungkinan tersebut disebabkan oleh berat jenis seseorang itu berada di dalam air. Lalu, apa itu berat jenis? Berat jenis suatu benda ialah perbandingan antara gaya berat dan gaya apungnya. Jika seseorang berada di darat, berat badannya tegak lurus ke bawah, dan titik tangkapnya berada di titik berat badan. Jika seseorang berada di air, mereka juga dapat mengalami gaya apung, gaya dorong yang tegak lurus ke atas, dengan titik tangkap di pusat gaya apung. Jadi, berat jenis sama dengan gaya berat per gaya apung bila gaya berat dan gaya apung sama besar. Berarti, berat jenis sama dengan X per X sama dengan 1. Kesimpulannya, yang pertama itu bila berat jenis atlet sama dengan 1, yang kedua bila berat jenisnya lebih besar dari 1, yang ketiga bila berat jenisnya lebih kecil dari 1. Masuk ke titik berat dan titik apung. Terdapat 2 hal. Yang pertama itu bila titik berat berada di atas titik apung, orang tersebut cenderung kepalanya turun ke bawah. Yang kedua, bila titik berat sama tinggi atau berimpit dengan titik apung, orang tersebut dapat terapung dengan datar atau horizontal. Terdapat gambar titik berat dan titik apung adaptasi dari Imam Hidayat. Masuk ke perkembangan teknik berenang atau life population. Perkembangan teknik berenang atau life population berdasarkan prinsip Bernoulli yang digunakan pada sayap pesawat terbang dan pada baling-baling pesawat dan kapal laut. Artinya, dalam waktu ke waktu terjadi eksplorasi dalam usaha untuk meningkatkan efisien dan efektivitas pada teknik renang. Disitulah menghasilkan propulsif dan dapat mengurangi gaya resisten. Selanjutnya, teori daya angkat. Menurut Hidayat Imam, pembaharuan pada teori daya angkat adalah yang pertama itu pola gerakannya tidak lurus dari depan ke belakang, tetapi melengkung berbentuk elips. Yang kedua, lengan tidak lurus, tetapi ditekuk dan memanfaatkan bagian-bagian anggota lengannya yang berputar atau rotasi longitudinal. Yang ketiga, kayuhan atau stroke tidak mendorong atau menepis ke belakang atau push, tetapi mengusap atau menyisir ke samping kiri kanan atau bawah sedikit sekali ke belakang. Keempat, kayuhan tidak pada air yang bergerak ke belakang, tetapi pada air yang bergerak ke depan. Yang kelima, daya angkat atau lift terjadi berdasarkan prinsip atau efek Bernoulli. Masuk ke efisiensi gerak. Menurut Hidayat Imam, untuk memperoleh efisiensi gerak yang besar, sebaiknya mengayuh sejumlah
air yang banyak dengan jarak pendek daripada mengayuh sedikit air dengan jarak yang panjang. Lalu masuk ke modifikasi teknik gerak dan komposisi tubuh. Bila beban terlalu besar, harus dicari mekanisme gerak sehingga gaya yang dikerahkan menjadi lebih ringan. Lalu, saat tangan masuk air atau hand pitch atau attack, fleksi tangan atau interval hook atau disebut sudut orientasi. Di sini saya mengambil referensi dari Jurnal Indra Andikarsa beserta kawan-kawan pada tahun 2022 dengan judul jurnal Tingkat Keterampilan Renang Gaya Crawl Jarak 25 meter pada siswa kelas 4 SD Negeri Ngupasan Kabupaten Purworejo. Yang kedua itu ada buku dengan penyusun AM Bandi Utama 2005. Judul buku Diktat Pembelajaran Akuatik. Yang ketiga itu dari Gramedia Blog, yaitu Kamal 2021 dengan judul Hukum Archimedes, Pengertian Sejarah, Contoh Soal dan Penerapannya, Gramedia Blog Fisika, Sains dan Teknologi. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Ketika ada kata-kata saya yang salah atau kurang dimengerti, saya mohon maaf karena saya hanya manusia biasa. Saya sudahi dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga video ini bermanfaat. Terima kasih.